Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Muhammad Romdoni, SHMH, selaku pengampu mata kuliah Hukum Pidana, dan tidak lupa teman-teman kami yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi hukum pidana dengan judul Percobaan Melakukan Tindak Pidana atau Pogging. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Saidatul Fatimah Selina Albi Chandra dengan NIM 111240150 dan rekan saya Amanda Putri Rismawan dengan NIM 11112400005. Dan saya, Destani Venasian Jati dengan NIM 111240006. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama. Pada arti kata sehari-hari, percobaan diartikan sebagai menuju ke suatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju, atau dengan kata lain, hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Sebagai contoh, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Percobaan merupakan tindak pidana atau pogging, merupakan suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai, menurut R. Susilo. Perbuatannya sudah jelas, niat sudah jelas, sudah ada usaha, namun dalam pengakhiran belum selesai karena suatu hal, maka perbuatan itu belum dianggap selesai. Masih tahap perbuatan percobaan saja. Dengan pengertian, hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ayat 1, percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak membuahkan hasil, atau tidak menimbulkan suatu akibat, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Ayat 2, permulaan pelaksanaan sebagai dimaksud pada ayat 1, A, perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditunjukkan untuk terjadinya tindak pidana. B, perbuatan itu dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Ayat 3, pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ayat 4, percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana paling lama penjara 15 tahun. Ayat 5, pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ada 3 unsur yang masuk dalam percobaan atau pogging. Yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Dan yang terakhir atau ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Selanjutnya, 3 syarat adanya percobaan yang dapat dipilih. Yang pertama ada niat. Niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Mengandung suatu yang dikehendaki atau bayangan tentang cara mewujudkannya, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Adanya suatu niat menurut doktrin atau ditafsirkan sebagai kehendak, niat, maksud melakukan kejahatan. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Sebagai perwujudan dari maksud melakukan suatu kejahatan harus ada perbuatan fisik atau handling. Perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jika orang belum memulai dengan melakukan elemen ini, maka perbuatannya masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. Jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu hal yang timbul dari dalam diri sendiri orang tersebut, yang dilakukan secara sukarela mengundurkan diri dan dari niatnya sendiri. Yang ketiga ada pelaksanaan. Niat sudah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan ditafsirkan pelaksanaan kehendak. Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah memulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati, ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak terjadi sampai selesai.
maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan kejahatan tersebut. Karena tidak jadinya kejahatan tersebut adalah kemauannya sendiri. Berbeda jika kejahatan tersebut berhenti karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain. Maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada di luar kemauannya. Di sini ada tiga aliran subjek dari tiga aliran dari pelaksanaan. Yang pertama ada aliran subjektif. Percobaan pidana cukup dibuktikan dengan adanya niat pelaku. Yang kedua ada aliran objektif. Percobaan tindak pidana harus ada perbuatan nyata. Yang ketiga ada teori gabungan. Percobaan harus ada perbuatan implementasi niat dan perbuatan atas kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk percobaan. Yang pertama ada percobaan selesai atau lengkap. Melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai. Akan tetapi, karena suatu hal, tindak pidana itu tidak terjadi. Yang kedua ada percobaan tertunda atau tidak lengkap. Suatu percobaan apabila tidak semua perbuatan pelaksanaan disyaratkan untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan, tetapi karena satu atau dua yang dilakukan tidak selesai atau percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Yang terakhir ada percobaan yang dikualifikasi. Percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju atau melakukan suatu tindak pidana tertentu tetapi tidak mempunyai hasil sebagaimana yang diarahkan, melainkan perbuatannya menjadi delik hukum lain atau tersendiri. Selanjutnya yaitu percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu ialah apabila niat si pelaku telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, pelaksanaan tersebut tidak selesai karena di luar kehendak si pelaku. Karena alat untuk menyelesaikan perbuatan itu atau sasaran dari perbuatan tersebut tidak mampu. Selanjutnya yaitu percobaan mampu. Menurut Simons, percobaan yang mampu adalah apabila perbuatan dengan menggunakan alat tertentu dapat membahayakan benda hukum. Contoh, gula tidak berbahaya, tetapi bagi orang yang mengidap penyakit gula dapat membahayakan orang tersebut. Contoh kasusnya yaitu dapat dilihat dalam putusan PN Sibolga nomor 94-PID-B-2013-PN-SPG. Perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana percobaan pencurian dari pasal 362 KUHP JO, pasal 53 ayat 1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yakni orang atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Kedua, mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yakni selama pemeriksaan di persidangan terdapat fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil 3 buah tabung gas LPG dan 1 buah jirigen minyak solar sebanyak 22 liter dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang yang berada di tempat tersebut sehingga barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut belum sempat dimilikinya. Yang ketiga, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu sebanyak 3 buah tabung gas LPG dan 1 buah jirigen minyak solar sebanyak 22 liter milik saksi korban dibawa oleh terdakwa. Yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban selaku pemilik barang. Dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana percobaan melakukan pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP JO, pasal 53 ayat 1 KUHP. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan 15 hari dan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan penjelasan lebih detail dalam materi percobaan tindak pidana.
Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.